Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Bila Al-Mafas dengan NIM 23113. Di sini saya akan membuat video tentang tugas praktikum jaringan komputer modul ke-6, yaitu implementasi skema pengelamatan PLSM. Oke, langsung saja. Di sini ada instruction. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan alamat host adalah, nah ini persyaratan alamat hostnya adalah ini 10.1.1.0 dengan prefix 24. Oke, di sini ada instruction. Anda telah menerima alamat jaringan dari pelanggan Anda. Persyaratan adalah ini. Persyaratan alamat host adalah 10.1.1.0.24 yang didapat dari sini di modulnya. Lalu kita alurkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Misal ini US2. US2 adalah menampung 47 host. Lalu untuk ES2 itu menampung 28 host. S1 itu 11 host. Lalu S1 itu 5 host. Kalau untuk one link ini kita hitung dari jumlah routernya, karena di sini ada 2, maka hostnya ada 2. Bisa menampung 2 host. Kita lanjut untuk mencari network address, itu kita copy aja dari sini. Untuk yang pertama ya. Oke, prefixnya kita ganti. Kita cari prefix mana yang dapat menampung 47 host atau lebih. 47 berarti karena 32 kurang, maka kita ambil yang prefixnya 26 yang dapat menerima 64 host. Jadi slash 26. First host ini kita tambahkan 1 di angka terakhirnya. 10.1.1.1. Itu menghitung broadcast. Kita lihat tadi nilai maksimal host maksimal yang dapat ditampung itu berapa? Itu 64 dikurangi 1. 10.1.1.63. Lanjut ke tabel yang kedua. Untuk tabel kedua kita salin saja dari sini. Itu ditambah 1 berarti 64. Kita cari yang dapat menampung 28 host itu berapa? Ini 32, yaitu 27. Kita ambil prefix 27 yang bisa menampung maksimal hostnya itu 32. Seperti biasa kita tambahkan 1 1.2 1.65. Lalu mencari broadcast address dari ES2 itu dengan cara 64 ditambahkan dengan maksimal host dari prefix yang tadi 22. Itu 96 dikurangi 1 berarti 95. 95. Oke. Sini berarti kita copy saja untuk mencari network address-nya dari ES2. 95 tambah 1 berarti 96. Lanjut kita cari prefix yang dapat menerima menampung 11 host. Itu prefix 28. Oke, ini copy saja seperti tadi. Ditambahkan 1, 96 tambah 1, 97. Lalu untuk mencari broadcast address-nya seperti tadi, 96 ditambah dengan 16 dari maksimal host yang bisa diterima oleh prefix 28 tadi. Berarti 112 dikurangi 1, 111. Lanjut untuk mencari network address dari W1 itu kita copy dulu, ditambahkan 1. Lalu kita cari prefix mana yang bisa menerima menampung 5 host, yaitu ini 29 /29. Kemudian ditambahkan 1 saja seperti tadi, 3. Lalu menghitung broadcast-nya yaitu 112 ditambahkan dengan 8. 112 tambah 8, 120 kurangi 1, 119. Lalu mencari network address dari one link. Itu kita copy dulu. Ditambah 1 berarti 120. Kita cari yang dapat menampung 2 host.
ini ada 2 tapi tidak boleh pas ya, harus lebih dari 2 gitu. Maka prefixnya 30. Copy lagi, ditambah 1, 121. Nah, mencari broadcast address-nya karena sebentar, kita copy dulu. Karena tadi maksimal hostnya 4, maka tambahkan 4 lalu dikurangi 1 menjadi 3. Oke, sudah mengisi tabel desainnya seperti ini. Oke, lanjut kita menuju ke tabel pengalamatan yang ada di atas ini. Oke, kita cari IP address dari G0/0. G0/0 itu tersambung di ES1. Kita cari ES1. ES1 ini kita ambil first hostnya. Kita copy. Lalu untuk subnet masknya itu kita lihat prefix dari ES1 lagi 11. Ini maksudnya prefixnya 28. Kita cek 28 tuh ini berapa? 240. 240 subnet masknya berarti 255.255.255.240. Ya kan? 240. Oke, 240 benar. Lanjut ke G01. G01 kita cari. G01 ini kita tersambung ke WS2. WS2 ini WS2 itu kita cari ini, ambil first hostnya, kita copy, masukkan, kemudian cari prefix dari WS2 tadi, WS2 berarti 27 yaitu 224 untuk subnet masknya. Kita copy, ganti 224. Lanjut untuk yang S00 ini karena langsung terhubung ke router, langsung kita masukkan first hostnya dari router tadi. Kemudian subnet masknya ada di prefix 30. 30 adalah 252. Kita copy lagi, 250. Oke. Oh, bukan 250 tapi 252. Ini di sini kelihatan. Oke, kita lanjut ke WES. Kita cari G00. G00 itu ada di WS1. WS1 kita mana WS1? WS1 kita ambil first usable hostnya. Kita copy. Nah, seperti biasa kita cari subnet mask dari prefixnya 29. 29 itu 248. 255.255.255.248. Lalu untuk G01 itu ada di WS2. WS2 ini kita ambil first address-nya, kita masukkan, kita cari subnet mask dari prefixnya. Prefixnya berapa? 29. Oh, 26 itu 192. Oke, untuk ininya sama yang S0 ini. Tadi kita tambahkan 1 karena IP address itu tidak boleh sama. Tapi untuk subnet masknya ini nggak apa-apa kalau sama. Tinggal copy, tempel di sini. Oke, lanjut kita mencari ES1. ES1 kita lihat di sini terhubung ke G00. Nah, ini berarti langsung kita masukkan saja, copy, kita masukkan, ditambahkan 1 jadi 98. Default grid subnet masknya sama seperti yang ini, portnya tadi, IP address dari subnet mask dari port. Lalu untuk default gateway
yaitu IP address dari portnya. Kita copy saja. Oke. Lalu untuk ES2 terhubung ke G001. G001. Coba G001. G001. G01 65 ditambah 1 jadi 66. Subnet masknya kita samakan. Lalu untuk default gateway kita samakan dari IP address di G01. Oke, lanjut ke WS1. WS1 itu terhubung dengan G00 mungkin. G00 ini kita copy, tambahkan 1 karena tidak boleh sama. Default gateway-nya kita salin. Nah, untuk default gateway seperti tadi kita ambil dari IP address dari G00 atau pemilik portnya tadi. Kemudian WS2 itu tergabung dengan G00 mungkin ini. Kita coba dulu G00. G0 atau 1 ini? Kita coba yang 1 dulu. 1 G01. Kita copy. Tambahkan 1. Subnet mask kita masukkan. Nih. Dan default gateway kita masukkan juga. Oke, kita sudah mencari ES dan WS-nya. Nampaknya ada sedikit kesalahan. Jadi saya belum memasukkan sesuai dengan IP address dari portnya tadi. Masih ditambahkan 1. Kita sesuaikan dulu. Berarti 13 ini sudah sama. Lanjut ke untuk PC. Misal PC 1 itu terhubung ke ES1. Kita cari ES1 tadi, ini kan tabelnya ES1. Kita ambil broadcastnya, kita masukkan ke sini, lalu dikurangi 1 karena telah dipakai oleh broadcastnya. Lalu untuk mencari subnet mask, ini kan PC-nya tersambung ke port G00 yang di ES1, yang di S. Berarti pakai yang ini, di copy, tempel sini. Untuk default gateway, kita pakai default gateway dari IP address G00. Lanjut ke PC2. PC2 ini tergabung dalam ES2. Kita cari ES2. Kita ambil broadcastnya. Kita tempel di sini. Nah, lalu ES2 ini juga terhubung ke G01. Nah, kita ambil subnet mask G01. Lalu untuk default gateway, kita ambil IP address dari G01. Sebelumnya ini jangan lupa dikurangi 1. Lanjut ke PC W1. PC W1 itu ada di sini, yang tersambung dengan WS1. Kita cari WS1, kita ambil WS1. Ini kita ambil broadcastnya. Ambil broadcast, lalu simpan di sini. Kemudian PC1 ini kan terhubung ke G00. G00 di WES. Lalu kita ambil broadcastnya, subnet mask maksudnya. Kita taruh sini. Lalu untuk default gateway kita ambil dari IP address-nya G00 tadi. Ini jangan lupa dikurangi 1, jadi 18.
Lalu untuk PC W2, ya PC 2 itu terhubung ke WS2. Untuk WS2 kita ambil broadcastnya, kemudian tempel di sini. Kita cari G01 dari ini tadi yang terhubung dengan WS2. G01 ini subnet masknya. Lalu IP addressnya juga kita ambil untuk default gateway. Apakah sudah saya kurangi tadi? Tiga. Oh belum ya, kita kurangi dulu. Oke, kita sudah membuat tabel pengalamatan. Lanjut ke paket tracernya. Oke, kita beralih ke paket tracer. Yang pertama itu kita atur yang is. Ini kita klik routernya, enter, enable, en, configuration terminal. Oke, kalau sudah masuk di configuration terminal, maka selanjutnya adalah interface G0/0. Lalu enter saja. Kemudian masukkan IP addressnya, IP add. Kita copy dari sini, lalu klik kanan, paste. Kemudian untuk subnet masknya juga kita copy, klik kanan, paste. Oke, enter. Kemudian bentar, ini enter lagi, masukkan subnet masknya. Kita coba lagi IP address. Kayaknya satunya kebanyakan ya, 255.255.255.240. Oh iya. Wah, berarti di sini salah semua ini. Sebentar, kita hapus satunya karena kelebihan. Oke, sudah. Lalu masukkan perintah no shutdown. Oke. Kemudian jika sudah di no shutdown, kita exit dulu. Lalu masuk lagi ke G01, interface G0/1, enter. Masukkan IP addressnya, kanan, paste. Untuk subnet masknya juga. Jangan lupa tambahkan oke, kita ulangi. IP address 10.1.1 10.1.1.65 255.255.255.244 enter. Oke, kemudian masukkan perintah no shutdown lagi, no SH, exit. Lalu masuk ke interface S000, interface S00, oh balik, interface S00. Kemudian masukkan IP addressnya, kita salin. Masukkan subnet masknya juga. Oke, sudah. No SH, exit. Oke, kita sudah mengkonfigurasi untuk bagian is-nya, yang is. Nah, kemudian lanjut ke bagian OS. Kita close dulu yang ini. Yes. Oke, langkah-langkahnya seperti tadi. Enable,
configuration terminal. Lalu masuk ke interface dari Gen00. Interface Gen0, IP address, salin, jangan lupa subnet masknya juga. Salah, enter. Oke, no shutdown, exit. Oke, kemudian masuk ke interface G01. Interface G01. Seperti tadi IP address. Langsung saja 10.1.1. Untuk subnet mask kita masukkan juga 28. Bisa. Exit. Oke, kemudian masuk ke interface S000. Interface S000. Masukkan IP address-nya 10.1.1.112. IP address. Oke, no shutdown, exit. Baik, kita sudah mengatur yang ada di WES-nya. Oke, ketika sudah mengkonfigurasi untuk yang WES-nya, kita lanjut ke konfigurasi untuk ES. Nih, ES1. Kita masuk ke ES1. Langsung enter aja. Langkah-langkahnya seperti tadi, enable, configuration terminal. Kemudian ke interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Seperti yang ada di sini. Nih. Kemudian enter, masukkan IP address-nya. IP address-nya yang ES1 ini copy saja. Kemudian subnet mask-nya juga. Kemudian enter. No shutdown. Kemudian exit. Lalu IP default. IP default gateway. Ini default gateway-nya. Copy saja. Lalu pastekan. Enter. Oh iya, ini juga salah, ini kelebihan. Oke, nanti saya rubah ya. Nanti ini hapus satu. Oke, saya mau mengganti ini dulu, belum saya rubah. Oke, sudah saya rubah jadi agar lebih mudah salinnya nanti. Ya, kita sudah selesai, kita lanjut ke ES2. ES2. Langkahnya seperti tadi. Enter, enable. Configuration terminal. Kemudian ke interface VLAN 1. Lanjut masukkan IP address. Ini IP address-nya. Dan subnet mask-nya. Enter. Lanjut no shutdown lagi. Enter. Apa tadi? Bentar. IP default gateway. Oke. IP default. IP default gateway-nya ini masukkan. Oke, enter. Lalu exit. Salah, harusnya exit dulu. Exit dulu. Baru IP default gateway. Oke, kita ulangi lagi, masuk ke configuration. IP default gateway 10.1.1.65. Enter. Nah,
sudah mengatur konfigurasi WS yang kedua. Lanjut WS 1. Ini langkahnya seperti tadi. Banyak lagi ya. Interface VLAN 1. Kemudian naik atas. Kemudian shutdown, exit, IP, default gateway-nya 10.1.1.113. Enter. Oke, sudah. Lanjut ke WS2. Oke, langkah-langkah seperti tadi. Oke, kita sudah konfigurasi untuk yang switch-switchnya tadi. Lanjut ke konfigurasi yang PC. Yang pertama itu PC 1. Ini kita masuk ke IP configuration. Untuk PC 1 IP-nya ini kita salin saja. Subnetmasknya yang ini. Lalu untuk default gateway juga kita masukkan. Jangan sampai salah ya. Oke, sudah untuk PC 1. Lanjut ke PC 2. PC 2 ini P2 IP configuration. Ini juga subnetmasknya dan default gateway. Lanjut ke PC 3. Oh yang tadi PC E sama W, S sama W. Sekarang yang PC West atau PC yang ketiga. Ini IP address-nya, default gateway. Oke, subnetmask kita masukkan. Lalu default gateway kita masukkan. Oke, lanjut ke PC yang ini W2. IP configuration lagi. Copy. Oke, sorry. Nah, sudah, kita sudah mengatur konfigurasi dari semua PC ya. Oke, lanjut kita akan mengecek hasilnya. Oke, kita mau ngecek. Nih. Check result. Ke assessment item. Oh, ini ada yang salah satu ini. Subnetmask incorrect. Di West. Oke, saya cek lagi habis ini. Dari kesalahan saya tadi ada yang salah pada konfigurasi pada ininya, routernya yang West. Oke, kita coba ulang lagi. West, enable, configuration terminal, lalu interface ke G00. 00, oke. Lanjut IP address. IP addressnya ini. Kita coba ya. Lalu untuk subnetmasknya ini. Oke, enter. Oh, shutdown. Lalu kemudian exit. Lalu kemudian kita masuk lagi ke interface. Oke, 01. Kemudian ketik IP address-nya. Dan subnetmasknya. Enter. Mau shutdown. Exit. Kemudian masuk ke interface-nya S000. Lanjut interface S0. S0. Kita coba huruf besar S-nya. Kemudian enter. Masukkan IP address. Kemudian subnetmasknya. Enter. Satu. Oke, kita coba lagi. Jadi soal. Oke, sudah centang semua. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.